Shalom dan selamat pagi. Bersyukur atas penyertaan Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita boleh diberikan nafas dan kekuatan yang selalu dari penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, dan kiranya dari perenungan firman ini kita dapat peroleh kekuatan baru untuk menjalankan aktivitas kita. Namun sebelum kita mulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan pada hari yang indah ini ya Tuhan. Engkau telah melindungi dan menyertai kami ya Tuhan hingga bangun dengan kekuatan baru dan kekuatan iman yang selalu segar ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dari pembacaan firman ini ya Tuhan, kami dapat memperoleh kekuatan baru ya Tuhan. Kuatkanlah kami ya Tuhan, curahkanlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Inilah doa anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Renungan kita pada pagi hari ini Sabtu 4 Oktober tahun 2025 terdapat dalam Matius 20 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Dengan perikop Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Amin. Pembacaan kita dan perenungan kita pada hari ini dengan tema iman mengalahkan ketakutan berdasarkan renungan harian Toraja. Iman mengalahkan kekuatan. Sebagai ciptaan Tuhan, tentu kita sadar bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita dipenuhi dengan keterbatasan dan kelemahan, dan kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita. Hal ini jelas disampaikan oleh Allah ketika Allah menciptakan penolong bagi manusia. Manusia diciptakan untuk hidup bersama dan saling menolong dalam setiap keperluan hidup. Namun di atas semua itu, pertolongan dari manusia pun tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, kita membutuhkan Tuhan yang sempurna dalam pertolongannya. Hal yang sama yang dialami oleh kedua orang buta, di mana mereka sedang membutuhkan kesembuhan karena keterbatasan yang mereka alami. Mereka tahu bahwa mereka membutuhkan pertolongan, dan hanya Yesus sajalah yang mampu menyembuhkan penglihatan mereka. Sekalipun mereka belum pernah menyaksikan secara langsung mujizat yang Tuhan lakukan, hanya mendengarkan dari orang-orang yang lewat dari sekitar mereka, tetapi dari berita yang mereka dengarkan, itulah yang membuat mereka punya pengharapan dan keyakinan terhadap Yesus. Iman yang teguh mengalahkan
teguran dari orang banyak pada saat itu. Semakin mereka ditegur, semakin keraslah mereka berseru. Kita pun sering mengalami pergumulan ketika ketika diri kita ataupun orang lain tidak mampu untuk memulihkan keadaan. Kita hanya membutuhkan Allah dan pertolongannya. Mengapa harus Allah? Karena dialah yang lebih tahu tentang apa yang sedang kita alami dan pertolongan seperti apa yang sedang kita butuhkan. Allah hanya mau kita berseru dan menyampaikan semua itu dalam iman dan keyakinan yang teguh tanpa keraguan dan ketakutan. Dan semoga melalui perenungan ini kita kembali menyadari bahwasanya iman dapat mengalahkan ketakutan melalui godaan-godaan, cobaan-cobaan yang ada di sekitar kita. Dan pada saat kita memiliki iman dan kekuatan yang teguh, kepercayaan kepada Kristus, setiap hal yang menjadi penghalang kita akan tetap berani melewatinya dalam kehidupan sehari-hari, dalam perjalanan aktivitas kita. Ketika kita menjadi orang yang percaya dengan mempunyai iman yang teguh, kita akan tetap berani melewati segala rintangan yang akan ada di kedepannya. Semoga renungan ini menjadi bekal dan kekuatan kita untuk terus melanjutkan aktivitas kehidupan kita, dan kita benar-benar mengimaninya dalam iman Yesus Kristus. Sebelum kita mengakhiri rehat kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas setiap penyertaan-Mu ya Tuhan, atas setiap perlindungan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang telah kami baca dan kami dengarkan ini ya Tuhan, dapat benar-benar menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dapat benar-benar menjadi energi yang akan membangun keberanian dan kekuatan iman kami ya Tuhan, untuk menghadapi segala tantangan yang akan ada di depannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu melindungi dan menyertai kami ya Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan, kuatkanlah, curahkanlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan, untuk terus menjalani aktivitas kami ya Tuhan. Inilah doa anak-anak-Mu ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin.